Halo, kembali lagi di Pantas Channel Kupas Tuntas. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai materi matematika dasar untuk persiapan tes pengetahuan kuantitatif. Jadi, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan share untuk teman-teman kamu yang membutuhkan materi ini. Karena banyaknya materi mengenai matematika dasar ini, jadi aku akan membagikan materi-materi ini ke dalam beberapa video agar kita tidak bosan melihat videonya. Nah, di khusus video kali ini aku akan membahas mengenai bilangan bulat, pecahan, perpangkatan bilangan bulat, dan bentuk akar. Jadi tetap setia tonton video ini. Yang pertama, bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Contohnya bilangan negatif itu minus 2, minus 1. Contoh bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama itu ada sifat distributif atau penyebaran, di mana formulanya seperti A kali B ditambah A kali C itu sama dengan A dikali B tambah C. Jadi A-nya itu bisa dikeluarin karena sama angkanya. Begitu juga dengan pengurangan. Contohnya, 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan 2 dikali 3 tambah 4. Sama-sama jawabannya 14. Jadi, sifat distributif ini digunakan untuk menghitung angka-angka yang besar agar lebih mudah menghitungnya. Bayangkan aja kalau angkanya ratusan, kita harus manual satu persatu. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu sifat perkalian dan pembagian, di mana yang perlu diingat dalam perkalian dan pembagian, jika tandanya sama, maka hasilnya positif, tapi jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Contohnya, minus 2 dikali dengan minus 3 sama dengan positif 5, tapi minus 2 dibagi dengan positif 3 sama dengan minus 2 per 3. Kemudian selanjutnya sifat operasi campuran. Nah, di sini aku akan kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya, mana yang duluan dan mana yang belakangan dikerjain. Ini perlu dicatat. Jadi, dalam kurung harus duluan dikerjain dibandingkan perkalian atau pembagian, dan perkalian dan pembagian harus duluan dikerjain daripada penjumlahan atau pengurangan. Tapi jangan pernah terkecoh dengan dalam kurung yang menandakan tanda negatif ya. Contohnya seperti ini. Nah, dari soal ini kita harus mengerjakan perkalian dan pembagiannya dulu. Jadi 125 dikali 16 sama dengan 2000, 750 dibagi 50 sama dengan 15. Kemudian 2000 dikurang 2500 ditambah 15 sama dengan minus 485. Oke, lanjut ke materi pecahan. Pecahan itu ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Di materi pecahan ini kita fokus membahas soal-soalnya saja ya, karena materi-materinya itu adalah materi yang sering kita pelajari dan sangat sederhana. Soal nomor 1, 4 berapa persen dari 32? Nah, ini perlu dicatat ya, karena sering soal jika ditanya berapa persen A dari B. Nah, untuk menjawabnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi A per B kali 100%. Oke, langsung kita masuk ke soal nomor 1. A-nya 4 dan B-nya 32 dikali 100%. Menjadi 1 per 8 kali 100% sama dengan 12,5% atau B. Soal seperti itu juga akan sering muncul. Oke, soal nomor 2. Diketahui X per Y sama dengan 4 dan Y tidak sama dengan 0. Berapa persenkah 2X kurang Y dari X? Oke, ini sama rumusnya seperti yang tadi. Oke, langsung kita kerjakan saja ya. Pertama kita harus ubah dulu bentuk X-nya itu ke dalam bentuk Y. Jadi X per Y sama dengan 4. Kita kali silang menjadi X sama dengan 4Y. Sehingga kita masukkan nilai X-nya ke dalam 2X kurang Y per X sama dengan 2 kali 4Y kurang Y per 4Y sama dengan dikali 8Y kurang Y sama dengan 4Y. 8 kurang 1, 7Y per 4Y, Y-nya mati menjadi 7 per 4. Nah, karena ditanya mengenai persennya, maka 7 per 4 itu kita kalikan dengan 100% menjadi 175%. Jadi jawabannya A. Oke, materi selanjutnya itu perpangkatan dan akar. Jadi di perpangkatan dan akar ini aku gabungin materinya karena memang sejalan. Jadi lawan dari pangkat itu adalah akar.
Nah, di sini aku mau bagiin rumus-rumus pangkat dan akar. Jadi, rumus ini harus bisa kamu pelajari, kalau bisa dihafal ya, karena kalau tidak menghafal rumus ini, maka kamu tidak bisa menjawab soal-soal yang ada diberikan mengenai pangkat dan akar. Nah, ini dia rumus perpangkatan, dan ini dia rumus pengakaran. Jadi, ini harus bisa kamu latih, harus sering kamu mengerjakan soal supaya hafal. Oke, langsung kita mulai membahas soalnya. Di sini diketahui jika X sama dengan 4 dan X kurang Y dikuadratkan sama dengan 81, maka nilai Y adalah... Oke, langsung kita kerjakan aja. X kurang Y dikuadratkan sama dengan 81. Nah, tadi diketahui di soal X-nya sama dengan 4, kita masukkan aja 4 kurang Y dikuadratkan. 81 itu 9 kuadrat ya. Kemudian sama-sama diakarkan menjadi 4 kurang Y sama dengan 9. Kita pindahkan Y ke ruas kanan menjadi Y sama dengan 4 kurang 9 sama dengan minus 5. Jadi jawabannya A. Oke, sekian dulu mengenai materi dan contoh soalnya. Nah, untuk latihan soal-soal dan jawabannya aku udah ada upload di Instagram kita, jadi silakan cek aja. Lalu link Instagramnya nanti aku akan buat di deskripsinya, jadi jangan lupa follow ya. Dan channel ini jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.